Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan hidup Sunan Giri. Mulai dari asal-usul hingga soal berdakwahnya. Sunan Giri merupakan tokoh Wali Songo, yang juga raja sekaligus guru suci Pandita Ratu, yang berperan dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Melalui kekuasaan dan perdagangan, Sunan Giri membangun pendidikan, dengan menerima murid-murid dari berbagai wilayah di Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, jejak dakwah Sunan Giri, serta garis keturunannya tersebar ke berbagai daerah. Di antaranya, Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton, Goa di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Asal-usul dan nasab Sunan Giri. Sunan Giri merupakan putra dari pasangan Maulana Ishak atau Sayyid Yakub, yang bergelar Pangeran Raden Wali Lanang dan Dewi Sekardadu atau Retno Sabodi. Menurut babat Tanah Jawi, maupun Serat Wali Sanga, Sunan Giri memiliki garis keturunan Raja Blambangan. Bahkan nama Giri digunakan dalam penamaan daerah kediamannya di Gresik. Sumber tersebut juga mengungkap upaya dakwah yang dilakukan oleh Maulana Ishak atas arahan Sunan Ampel ke Blambangan mengalami kegagalan karena diusir oleh sang mertua ketika diminta masuk agama Islam dan meninggalkan keyakinannya yang lama. Maulana Ishak pergi meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua, sampai akhirnya Retno Sabodi meninggal dunia setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Di saat itu, waktu yang bersamaan, Blambangan diterpa wabah besar. Seorang penguasa Blambangan menduga bahwa kelahiran putra Maulana Ishak ada kaitannya dengan wabah tersebut. Lalu bayi laki-laki itu diletakkan di dalam peti dan dihanyutkan ke tengah laut, sampai akhirnya peti itu tersangkut di kapal milik Nyai Pinanti, yang tengah melakukan pelayaran kembali, pendidikan dan pengembangan keilmuan Sunan Giri. Dikisahkan Nyai Pinanti adalah seorang janda kaya raya di Gresik, yang berasal dari keturunan Lumajang. Bayi itu dijadikan anak angkatnya, dan diberi nama Jaka Samudra. Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, akhirnya Jaka Samudra tumbuh dewasa. Setelah menginjak dewasa, Jaka Samudra pergi ke Ampel Dento untuk menuntut ilmu kepada Sunan Ampel. Kemudian sesuai arahan dari Maulana Ishak, Sunan Ampel mengganti nama Jaka Samudra menjadi Raden Paku. Raden Paku menjalin pertemanan dengan Sunan Bonang. Keduanya pernah berkeinginan untuk menuntut ilmu, sekaligus berhaji ke Makkah. Namun, sesampainya di Malaka, keduanya dipertemukan dengan Maulana Ishak, ayah kandung dari Raden Paku. Sesampainya di Malaka, Maulana Ishak mengajari perihal berbagai ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf, dengan aliran tarekat Syatariyah. Setelah menuntut ilmu, Maulana Ishak menyarankan kembali ke tanah Jawa dan mengembangkan dakwah Islam di wilayah tersebut. Dalam perjalanan, Raden Paku dibekali segumpal tanah dan 2 orang abdi bernama Syekh Koja dan Syekh Grigis.
Setelah sampai tempat tujuan, Raden Paku pergi mencari asal tanah tersebut. Hingga akhirnya, Raden Paku dibawa ke atas bukit, yang disebut Giri. Disinilah Raden Paku membangun sebuah masjid, dan mulai berdakwah, menyebarkan Islam. Karena itu, Raden Paku dijuluki Sunan Giri yang berarti susuhan guru suci, yang tinggal di perbukitan Giri. Raden Paku, yang memiliki garis keturunan seorang bangsawan, memperoleh didikan sebagai bangsawan tinggi dari Nyai Pinati, dan sang adik bernama Pangeran Arya Pinati, atau Syekh Manganti. Ketika kekuasaan Majapahit terpecah belah, Raden Paku berusaha mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dengan mengangkat diri sebagai penguasa wilayah dengan gelar Sunan Giri. Cara berdakwah Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah dengan cara mengembangkan pendidikan dengan membangun pesantren. Beliau berdakwah diikuti oleh para santrinya dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Hitu, Makassar, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate dan Tidore. Selain itu, Sunan Giri juga mengembangkan sistem permainan anak-anak, seperti Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cubla-Cubla Suweng. Bahkan, Sunan Giri menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum, asmarandana dan pucung, yang sangat disukai oleh masyarakat karena berisi ajaran rohani yang tinggi. Tanpa segan, Sunan Giri menghampiri masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam secara langsung. Kemudian, beliau mengumpulkan masyarakat dalam satu situasi dengan mengadakan selamatan dan upacara-upacara yang di dalamnya terdapat ajaran Islam, sehingga dapat mudah diterima oleh masyarakat. Perlahan-lahan suasana lingkungan mengikuti ajaran agama Islam. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di bidang pendidikan, politik dan kebudayaan tidak lepas dari keterkaitannya dengan kebijaksanaannya para wali lainnya. Kedudukannya sebagai kepala wilayah suatu kekuasaan politis terlihat dari gelarnya sebagai Prabu Satmata. Gelar inilah yang menunjukkan pada kekuasaan politis. Sedangkan nama Satmata diambil dari nama Dewa Siwa, yang menunjukkan sebuah kekuasaan bersifat Siwais, atau ajaran yang paling banyak dianut oleh masyarakat Majapahit. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri yang artinya sejalan dengan gelar Girinata atau nama Dewa Siwa. Sebutan Sunan berasal dari kata susuhunan atau sapaan hormat kepada raja, yang berarti paduka yang mulia, sekaligus sebutan hormat untuk guru suci yang mempunyai wewenang untuk melakukan diksa baiat bagi murid-muridnya. Pusat pemerintahan Sunan Giri berada di Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, yang terletak di sebelah utara Desa Menganti, di Bukit Giri yang terletak di Kedaton. Terdapat puri kediaman Sunan Giri bersama keluarganya. Pemeliharaan lokasi Kedaton Giri terjadi pada tahun 1402 Saka atau 1479 Masehi.
Pembangunannya terjadi pada tahun 1403 Saka atau 1480 Masehi. Sunan Giri dipercaya bukan hanya mengembangkan peran sebagai ulama penyebar Islam, melainkan sosok penguasa politik di wilayahnya atau raja, sehingga sebutan Pandita Ratu disematkan kepadanya. Karena memiliki kedudukan ganda, dengan kedudukan ganda tersebut, Sunan Giri dapat menyebarkan dakwah ajaran Islam yang lebih luas dan mudah. Sunan Giri yang berkedudukan sebagai penguasa sukses membawa kemakmuran bagi masyarakat Muslim di Gresik. Hal ini tampak pada kekuasaan putranya yang bernama Pangeran Zainal Abidin Sunan Dalem, yang merupakan penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menjalin pertemanan dengan Raden Patah dan penguasa Demak Sultan Trenggono. Puncak kejayaannya ditandai dengan naiknya cucu Sunan Giri, yang bernama Pangeran Pratika, atau Sunan Giri Prapen, ke Daton, dan Masjid Giri diperbesar oleh Sunan Giri Prapen, serta makam Sunan Giri hingga mengembangkan dakwah Islam sampai ke Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, dan Maluku. Sunan Giri dimakamkan di sebuah bukit dusun Kedaton, atau Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, bersama istrinya. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat peziarahan umat Muslim hingga saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmahnya untuk kita semua.